ya. Maka Mas Menteri mengatakan, saya menyadari ini Agustus 2020 ya, dan dia bilang, di masa saya akan saya selesaikan urusan guru honorer. Itu dalam sebuah seminar yang diikuti oleh 5.000. Itu ya, awal cerita, awal mula sampai akhirnya mungkin sekarang diangkat menjadi P3K itu ya, bukan diangkat jadi diberi kesempatan ya. Kalau P3K memang itu perjuangan PGRI sejak 2017 sebenarnya. Lagi-lagi juga dari Jawa Tengah waktu itu. Ya. PGRI Jawa Tengah nih ya. Iya, munculnya angka gitu ya, kesepakatan melalui dengan Pak Gubernur waktu itu. Ada sejarahnya menarik memang, pada saat kita terus mengingatkan kepada pemerintah kekurangan guru terus gitu, Pak Gubernur dulu pernah anggota DPR, tahu persis itu. Betul. Pak Gubernur waktu itu, iya saya percaya itu. Lalu gini aja, nanti kalau saya ada kesempatan ke Menteri Pendidikan waktu itu Muhadjir itu, nanti kamu saya ajak ke Jakarta. Waktu itu ketuanya masih Pak Widadi. Betul, pada saat ada kesempatan, lalu ditelepon PGRI Jawa Tengah untuk segera menyusul Pak Gub ke Jakarta. Akhirnya bersepakat untuk ada FGD, ketemu Menteri Pendidikan dan Menpan waktu itu. Hostnya Pak Gubernur. Dan waktu itu baru pemerintah mengakui bahwa Indonesia kekurangan 998.000 guru di sekolah negeri saja, dan akan pensiun sekitar 50-70.000. Sehingga tahun di 2021 akan mencapai angka 1,2 juta kekurangan guru. Dan setelah itu kita berjuang ke Presiden, dan Presiden mengakui kekurangan guru dan akan mengangkat. 2018 mulai mengangkat CPNS. Masalah muncul, kita minta ada prioritas untuk guru honorer. Guru honorer banyak yang 35 tahun ke atas, sehingga nggak bisa ikut PNS, seleksi ASN ya. itu. Maka dibuka, bagaimana kami ikut hadir di istana, bagaimana dibuka lewat formasi P3K untuk guru honorer di atas 35 tahun awalnya. Ditanya begitu, kita oke lah kalau untuk 35 tahun ke atas gitu, karena mengubah undang-undang kan nggak gampang. Yang penting mereka mendapat status yang pasti, itu perjuangan PGRI kan status pasti penghasilan layak. Akhirnya di 2019 terjadi pengangkatan P3K yang baru SK-nya keluar di bahkan di 2021 kemarin. Baru keluar. Ya. Nah, ternyata oleh Mas Menteri ini dipakai ini untuk akselerasi, untuk memenuhi janji. Saya tidak mengatakan itu satu-satunya dari saya, tapi jelas semua bisa dicek dalam sebuah seminar pernyataan Menteri itu. Dan 2 Januari atau 2021 mengatakan saya akan mengangkat 1 juta guru P3K. Lalu kita tanyakan, mengapa P3K? Kami tidak mau P3K saja gitu. Untuk mengejar akselerasi P3K dulu 1 juta. Tapi bagi mereka nanti yang masih 35 tahun ke bawah, kalau ada pembukaan CPNS bisa ikut. Oh begitu. Iya, formatnya. Itu kami, teman-teman nggak percaya dengan itu. Saya undang Pak Dirjen GTK. Iya. Untuk webinar diikuti oleh ribuan guru-guru. Dan akhirnya semua jelaskan, videonya bisa disebar juga mengatakan itu. Maka kita terima. Proses lalu berjalan ya, namanya P3K ini. Kita pasti berjuang melatih para guru. Jawa Tengah itu bahkan mendampingi atau memberikan pelatihan kepada mereka, ya kita sebut uji coba dan sebagainya lah, itu diikuti oleh sekitar 77.000. Itu yang langsung dihandle Jawa Tengah. Setelah itu di kabupaten kota. Ini yang kita lakukan ya. Nah, problemnya lalu muncul setelah itu, guru-guru honorer akan diseleksi, katakanlah ya mohon maaf, guru sudah terlelap dengan kegiatan keseharian yang ada di sekolah, bahkan dengan beban yang begitu banyak ya, ngurus ini itu. Saya kira ada hal-hal yang kalau diuji secara umum ada hal-hal yang kurang, maka kita meminta afirmasi. Apalagi gini, masa guru TK, guru SD di tes yang sama dengan S1 yang S2. Ini kan problem juga, ya. Maka akhirnya diberi afirmasi. Diberi afirmasi waktu itu masih terlalu kecil. Kita belum cukup. Kita berjuang lagi PGRI Jawa Tengah dan PGRI nasional semuanya. Kita melalui Komisi 10, melalui Pak Dirjen. Akhirnya dapat tambahan afirmasi. Bahkan ada yang melampaui, yang di atas 50 tahun diberi 100. Nah, bukti bahwa kami berjuang dan diperhatikan pada saat pengumuman P3K yang pertama itu hari Jumat pada waktu itu, ingat saya, begitu pengumuman
teman-teman kan banyak bersyukur karena jumlah yang lolos hampir 2 kali lipat dari awalnya setelah dapat afirmasi. Iya. Mereka pada Sangat terbantu ya. Sangat terbantu. Saya WA ke Pak Dirjen. Saya memang menyampaikan Pak Dirjen, kami terima kasih kepada Mas Menteri atas bantuannya memberikan tambahan afirmasi sehingga banyak yang tertolong bla 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 bla. Akhirnya Pak Dirjen membalas dan WA saya diteruskan ke Mas Menteri dan Mas Menteri WA saya juga. Ya, jadi kalau nyebut saya memang pertama saya Mas Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Prof itu pertama gitu. Terus di WA saya diunggah lagi lalu menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya dan sebagainya. Kata-kata terakhir, kami akan terus hadir bersama guru honorer. Nah, hal-hal ini menjadi penting, komitmen menteri untuk terus itu. Nah, sayang PGRI Jawa Tengah punya problem. Pertama problem yang sebenarnya sangat menggelisahkan kami. Pada saat pemerintah membuka 1 juta guru, tetapi formasi yang diajukan oleh daerah hanya sekitar 530.000. Hitung-hitungan 100 itu kan muncul juga dari daerah kan? Ya. Tapi pada saat dibuka, disuruh mengajukan cuma 500. Kenapa Pak? Pemda kenapa? Pemerintah? Ya, ternyata daerah. Untuk Jawa Tengah saja ada yang mengajukan 4.000, ada yang mengajukan 250 saja, ada yang 400. Tapi banyak yang 4.000, 3.000. Loh, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena khawatir nanti siapa yang akan bayar. Kembalinya ke situ ya. Pak Dirjen dalam video sudah menjelaskan ini ditanggung semuanya oleh pemerintah pusat. APBN ya? APBN 20% ya Pak ya? Ya, APBN nanti dikirim ke daerah. Tetapi tetap mereka masih ragu, bahkan sampai sekarang. Alasan mereka, loh faktanya kan anggaran pendidikan saya tidak naik, padahal saya harus dibebani dengan guru honorer. Ya nggak naik, memang sekarang refocusing semuanya. Oh ya. Kan gitu sebenarnya. Betul. Ya. Tetapi kan alokasinya ada untuk itu. Nah inilah yang problem, maka kami sangat sulit memahami ya mengapa masih ada daerah yang punya pemahaman seperti itu, sementara daerah lain tidak. Itu termasuk mana Pak daerah itu Pak? Misal, Semarang misalnya? Kalau Semarang bagus ya, Kota ya. Semarang. Karena saya tanya ke wakil saya Pak Bunyamin kan, tidak problem ya, sesuai kebutuhan gitu. Kalau butuh 2.000 ya kami ajukan 2.000 ya. Brebes 4.000 lebih. Misalkan terus saya lihat Wonogiri juga 3.000 sekian ya, 3.700 kalau tidak salah. Komitmen daerah yang masih sangat belum sejalan. Tapi ada yang kecil. Nah itu. Di beberapa kabupaten kecil. Padahal ada peluang ya. Ada peluang. Harapan guru honorer itu. Ini yang saya sebut sebut saja ketidaksesuaian. Ini kan banyak terjadi, termasuk di pembelajaran tatap muka, SKB 4 Menteri. Masih ada tumpang tindih ya. Ini membatasi pusat dan daerah ya. Ini hal-hal yang menurut saya di era sebut saja menyongsong abad 21 ini menjadi masalah. Di abad 21 ini yang saya kira menjadi tugas sekarang adalah adaptasi. Jadi ada cepat mengambil keputusan. Naik, turunnya biasa saja. Biasa saja, tapi harus diikuti ya. Diikuti. Jangan sampai begini, misalkan pelajaran dari tatap muka. Pada saat silakan buka, nanti dulu. Pada saat mau buka, malah kejadian baru kan terjadi. Contoh ya, sebut aja di Jawa Tengah, sebut aja. Kita kan SKB 4 Menteri 2021 awal itu kan sudah mempersilahkan untuk mulai dibuka tatap muka. Kita kalau masih uji coba itu toh. Itu kan faktanya. Terus bertengkar terus ya di situ. Pada saat ya sudah mulai Juli nanti kita buka, malah kasus muncul. Nggak jadi dong gitu kan. Iya. Maka sampailah kemarin pada saat Agustus September sudah disuruh buka lagi, kita juga bertahap. Ya, ini saya kira hal terkait guru honorer. Tapi ini sekarang perjuangannya belum selesai karena apa? Muncul masalah baru. Pada saat tahap 2 dibuka, itu guru swasta ikut masuk. Oh iya ya, punya peluang yang sama juga ya.
Nah, mengapa guru swasta waktu itu kok diikutkan? Karena logika pemerintah pusat itu nggak bisa disalahkan memang dari sisi logikanya. Butuh 1 juta, guru honorer ada hanya 700. Kan kekurangan 300. Ya. Betul. Lalu ya sudahlah guru swasta silahkan ikut pikirannya mereka karena masih kurang. Nah masalahnya 1 juta formasinya hanya 500. Yang 500 nggak ada formasinya? Tidak diajukan oleh daerah. Oh, oleh daerah itu tadi ya. Daerah. Lah sekarang diserang oleh guru honorer. Ya diserang oleh guru swasta. Ya guru honorernya yang kena. Loh kenapa bisa kalah guru honorer? Yang pertama karena guru swasta banyak yang sudah bersertifikat pendidik. Oh. Nah, bersertifikat pendidik maka diberi poin 100. Kompetensinya lebih siap ya. Dianggap lebih siap. Jadi kompetensi teknisnya sudah 100 dia. Kan sudah gampangannya Tidak ada pembedaan Pak pada saat rekrutmen itu swasta dan honorer gitu. Justru pembedaannya di punya sertifikat atau tidak. Nah, guru honorer tidak punya sertifikat pendidik karena bukan guru tetap. Nah, masalahnya sekarang muncul guru swasta banyak yang diterima. Lalu sekolah swasta ditinggalkan. Problem juga buat sekolahnya ya. Sekolah swasta sekarang. Kekurangan guru. Itu kekurangan guru. Jadi inilah masalah menurut saya kita harus bijaksana. Kalau guru itu ditempatkan di sekolah swasta nggak ada masalah. Tapi pemerintah jangankan mikir menempatkan di sekolah swasta. Wong dulu pala programnya mau ngambil yang di sekolah swasta. Atau ini juga maksudnya mengisi sekolah negeri. Problem baru juga ada lagi. Pada saat guru swasta masuk, guru di sekolah negerinya ditendang nanti. Yang ya kan terisi oleh dia. Oke, ya, betul. Masalah baru lagi. Sekolah swastanya ditinggal, sekolah negerinya gurunya itu nggak dapat P3K, malah disuruh keluar dari sekolah itu. Honorernya maksudnya ya. Ini karena nggak lolos misalnya ya. Lolos. Ya karena banyak yang kalah karena lawannya sudah dapat 100. Pak kan ada afirmasi tadi di awal. Nah, yang dapat afirmasi malah guru swasta karena punya sertifikat. Oh, yang punya sertifikat itu ya. Lah guru negeri belum bersertifikat. Kenapa ya tidak ada istilahnya status honorernya itu menjadi afirmasi misalnya gitu? Dapat afirmasi kalau usianya 50 tahun ke atas. Ya belum 50 tahun. Kalau tidak 50 tahun dapat tapi kecil. Jadi sebetulnya kalau belum 50 tahun dia honorer tidak itu statusnya sama dengan guru swasta ya kalau ngelamar ya berarti ya. Dapat afirmasi ya, kan tapi kecil. Kecil itu tadi ya. Nah, ini 100 ya kan langsung. Problem lagi guru swasta tidak semuanya 100 ya. Cuma yang dapat sertifikat pendidik. Nah, guru swasta yang punya sertifikat pendidik sangat banyak. Ya itu karena dia giat ya Pak ya. Dia berjuang ya. Ini problem. Oke Pak Mudi. Sebetulnya maaf bicara honorer ke skema Pak. Skemanya kalau nggak salah kan ada yang dikontrak setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu ya Pak ya? Iya, kontraknya sekarang 5 tahun. Oh semuanya? Iya 5 tahun, tetapi dengan janji bahwa apabila tidak ada tidak ada pelanggaran lah, itu akan terus diperpanjang. Oh gitu. Ya, jadi hakikatnya akhirnya sama dengan ASN yang lain gitu ya. Betulnya ya. Artinya ya semua memang tidak dikontrak. Tetapi mereka kan bisa diberhentikan juga kalau melanggar. Ada status kontrak ya. Ya bedanya karena ya ini aturannya saja ya. Ya.